Si Hao akhirnya meninggalkan Sekte Barat. Ada terlalu banyak benda berharga, cukup untuk membuat seseorang merasa bersemangat hanya dengan sekali pandang. Kuali ini tidak buruk. Itu benar-benar artefak magis dewa. Raja Ming tergerak. Si Hao juga memperhatikan kuali ini. Itu diperoleh dari Sekte Mending Surga. Ada simbol yang menakjubkan di dalamnya. Ini adalah penemuan yang sangat langka. Dia memutuskan untuk memberikan kuali ini ke Desa Batu, menggunakannya untuk menebus kerugian mereka. Dia memecahkan 2 artefak leluhur desa. Mereka sekarang dalam kondisi yang mengerikan setelah pertarungannya dengan pelayan lama Istana Abadi. Kemudian, Si Hao mengambil pedang tulang, tongkat rotan, serta tungku berharga seukuran kepalan tangan yang seluruhnya berwarna merah. Itu adalah item terbaik dari artefak magis tingkat dewa kuno. Si Hao menyerahkannya kepada Qin Feng, memintanya membawa mereka kembali ke Desa Batu untuk melindungi penduduk desa. Yang mulia, silakan pilih senjata untuk dirimu sendiri juga, Raja Perang menyarankan. Sederet senjata ditampilkan di sini, dari tingkat ahli tertinggi hingga tingkat dewa. Si Hao mengangguk. Dia pergi ke alam yang lebih tinggi, jadi dia memang membutuhkan artefak magis yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Adapun artefak Sekte Negara Batu, dia tidak berencana untuk membawanya. Pada akhirnya, dia menunjuk ke kolam surgawi dengan cairan Vajra berkilau di dalamnya yang memancarkan aroma yang fantastis. Dia mengambil itu. Ketika memasuki tangannya, Si Hao segera merasakan beban. Alu berharga ini hanya sepanjang 1 kaki, tetapi beratnya beberapa ribu jin. Bahannya memang istimewa dan aneh. Menemukannya, tepat pada saat itu, ada penjaga kekaisaran yang berteriak. Mereka sangat gembira saat mereka membawa gulungan kuno, resep ramuan tubuh emas. Napas Raja Ming menjadi tergesa-gesa. Sekta Mending Surga memiliki jenis cairan khusus yang disebut ramuan tubuh emas yang tak ternilai harganya. Sejak zaman kuno, hanya murid inti seperti Yu Chan yang bisa menerimanya dan berendam di dalamnya. Nilainya mirip dengan resep ramuan Vajra. Sayang sekali, ini rusak. Hanya ada bagian atas, hilang bagian bawah. Kami hanya bisa menggunakannya sebagai referensi. Si Hao dengan hati-hati memeriksanya setelah menerimanya. Resep kuno lengkap menghilang dari alam bawah bersama dengan kematian ahli tertinggi Sekte Surga Mending itu. Sama seperti teknik berharga, resep kuno surgawi dipegang oleh tangan individu yang paling penting, jadi sulit untuk dicuri. Ada batasan di dalam lautan kesadarannya, yang, sekali diserang, akan menghancurkan dirinya sendiri. Untungnya mereka mendapatkan resep ramuan Vajra. Kapal perang Lazurit melintasi dinding wilayah dan kembali ke wilayah gurun. Seluruh dunia berada dalam keributan. Batu kecil itu adalah legenda, dia benar-benar dihidupkan kembali dari kematian dan benar-benar menghancurkan beberapa tanah suci. Namanya pasti akan tercatat dalam catatan sejarah selama ribuan tahun. Kapal perang Lazurit tidak kembali ke negara batu dan malah melakukan perjalanan menuju batas barat. Kapal itu menuju Little Western Paradise. Masih ada satu warisan musuh terakhir yang belum musnah. Di tempat ini, Xuan Ni berkeliaran. Ini adalah salah satu tubuh spiritual Si Hao. Itu telah berjaga-jaga di Little Western Paradise selama ini, mencegah tokoh-tokoh penting sekte ini melarikan diri. Itu tidak menyerang di dalam, karena tempat ini cukup istimewa. Little Western Paradise terletak di dalam dunia kecil. Saat ini, pintu masuknya disegel, jadi benar-benar terisolasi dari dunia luar. Sempurna untuk menguji kekuatan Alu yang berharga ini, kata Si Hao. Dia berdiri di kapal perang Lazurit, tubuhnya bersinar dan terbakar dengan kekuatan surgawi. Kemudian, dia dengan ganas mengaktifkan Alu Demon Fall, itu menabrak gerbang batu yang disegel. Simbol tak berujung meletus. Wilayah pegunungan di sekitarnya menjadi tidak memiliki kehidupan. Semuanya terhapus. Banyak puncak gunung yang bagian bagiannya terpotong. Pintu masuk dunia kecil itu pasti ditembus. Si Hao menghela nafas dengan kekaguman. Sayang sekali, saat menggunakannya, ada simbol-simbol unik sekte barat, jadi orang akan langsung mengenalinya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Bagian dalam Little Western Paradise berada dalam kekacauan. Musuh yang kuat telah muncul, jadi mereka semua panik. Bahkan gerbang surgawi mereka ditembus. Mereka menghadapi bencana yang akan segera terjadi. Si Hao memimpin dalam pembantaian di dalam. Yang agak mengejutkan adalah bahwa selain gajah naga giok putih yang telah mati, Little Western Paradise memiliki ahli tertinggi lainnya. Kekuatannya tidak buruk, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari kematian.
Little Western Paradise tidak memiliki banyak bahan surgawi, tetapi ladang obat mereka hijau dan subur. Kekalahan Little Western Sky juga berarti kekalahan semua musuh besar. Akibatnya, negara batu bangkit dalam kekuasaan. Setelah itu, seorang murid dari keluarga Li di ibu kota negara batu ditugaskan untuk menangani akibat dari Little Western Paradise. Namanya Li Baiding dan dia telah berkultivasi di sekte sebelumnya. Dia mengambil kendali atas kekacauan terakhir. Akibatnya, Little Western Paradise direduksi menjadi salah satu kota negara batu dan menerima hukum negara batu. Negara batu berkembang dengan aktivitas. Seiring dengan kebangkitan Si Hao dan penggulingan beberapa tanah suci, mereka menginspirasi kekaguman di seluruh dunia. Mereka tidak lagi memiliki musuh. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Si Hao berdiri di tengah istana surgawi pusat. Si Hao tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia pergi ke isolasi untuk memperbaiki obat-obatan. Sebelum pergi, dia memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Dalam setengah bulan berikutnya, Si Hao terus menyempurnakan tungku pil demi tungku. Ada beberapa yang diserahkan ke King Feng untuk dibawa kembali ke desa batu. Ada juga batch yang tersisa untuk negara batu. Akhirnya, dia memurnikan beberapa pil nirwana kecil yang berharga. Ini adalah obat pil yang tak ternilai yang bisa mempromosikan sosok tingkat raja menjadi ahli tertinggi. Aku harus pergi dan menemukan takdirku sendiri, kata Si Hao. Dia mengulurkan tubuhnya, menghentikan penyempurnaan obatnya. Raja Perang, Raja Peng, King Feng dan yang lainnya semua ingin dia tinggal sedikit lebih lama. Namun, mereka tidak tahu harus berkata apa. Si Hao akan pergi ke alam yang lebih tinggi dan menemukan jalan surgawi. Dia akan mencari daunnya sendiri, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. Kamu tidak akan pergi ke desa batu untuk melihat terakhir kalinya, King Feng tersedak emosi, bertanya sambil menangis. Perpisahan ini mungkin abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Lebih baik jika aku tidak melakukannya. Hanya akan ada kesedihan. Saya harus pergi seperti ini, kata Si Hao. Kaisar Batu, banyak raja datang untuk mengirim Si Hao pergi. Mereka semua dipenuhi dengan keengganan. Selamat tinggal, Si Hao berbalik dan kemudian mengambil langkah besar ke kejauhan. Dia akan pergi, dan tidak diketahui berapa tahun lagi sebelum mereka bisa bertemu lagi. Mungkin mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Si Hao pergi. Meskipun dia enggan, dia masih menuju ke kejauhan, dia juga memberitahu peluang yang mereka bisa cari di alam bawah ke negara batu. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah Gunung Dewa Surgawi. Sayangnya, tempat ini benar-benar kosong. Perlombaan surgawi telah pergi. Pada saat itu, dia memikirkan banyak orang. Botak kedua adalah orang yang memperbaiki formasi ini. Kemudian, dia pergi ke alam yang lebih tinggi bersama dengan ras surgawi. Si Hao mengambil liontin dari kotak perunggu berharga. Rumor mengatakan bahwa inilah yang digunakan wanita muda ras surgawi untuk pertunangan. Kaisar Api dan yang lainnya pergi melalui tempat ini, ia juga memikirkan Huo Linger, apakah dia masih baik-baik saja, setelah berdiri di sini untuk waktu yang lama, dia pergi, karena dia tidak bisa memasuki alam yang lebih tinggi dari tempat ini. Jalan surgawi telah terputus. Dia berjalan di tanah terlantar yang luas, mencari melalui berbagai tempat satu demi satu, berharap menemukan jalan kuno. Suara bel yang panjang dan berlarut-larut terdengar di udara. Ini adalah kuil Buddha tua jauh di dalam pegunungan. Seluruh kuil kuno ditutupi noda tembaga hijau. Pohon-pohon kuno mengelilingi tempat ini adalah salah satu tempat rahasia yang dicatat oleh Sekte Barat. Si Hao tiba di sini berdasarkan apa yang direkam. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Istana Tembaga Kutukan Istana Abadi. Rumor mengatakan bahwa apa yang disebut Istana Abadi Perunggu adalah artefak abadi. Warisan misterius ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada bersama dengan langit dan bumi. Itu berdiri melawan aula tertinggi. Sayang sekali, meskipun saya berada di alam bawah, saya masih tidak pernah menemukan aula tertinggi. Dia mengirim telapak tangan terbang keluar. Noda tembaga terpisah. Kekuatan kutukan yang mempengaruhi tempat ini selama bertahun-tahun telah menghilang. Sayangnya, formasi transportasi di sini sudah lama hancur juga. Tempat berikutnya yang dia kunjungi adalah gua kuno yang tercatat di Gunung Abadi. Tempat ini juga mengakibatkan kekecewaan. Sudah lama runtuh. Kamu sudah memiliki 2 tulang makhluk tertinggi. Seberapa kuat kamu sekarang?
Sambil berdiri di depan reruntuhan yang tercatat di Gunung Abadi, dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Dia memikirkan adiknya. Setelah Qin Hao memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan kegemparan besar. Banyak orang menyukai dia, percaya bahwa dia pasti akan bangkit dan menjadi makhluk tertinggi. Si Hao pergi. Kali ini, dia menuju ke wilayah luar angkasa, wilayah besar sekte Mending Surga berada. Dua jalur kuno yang dia temukan di sana juga membuatnya kecewa. Akhirnya, dia menemukan tanah rahasia. Dia mengungkapkan teriakan terkejut. Dia menemukan beberapa petunjuk di dalam pegunungan kuno. Selamat tinggal, alam bawah. Ini ditinggalkan oleh Yu Chan, tulisan tangannya persis sama dengan miliknya. Kata-kata ini mengandung aura Dao, sejenis emosi yang tampak sangat rumit saat dia pergi. Itu tidak ditinggalkan oleh tubuh utama, Si Hao yakin akan hal ini, karena tubuh utama Yu Chan pergi melalui jalan sekte Mending Surga. Jalan itu sudah lama terputus. Setelah Si Hao mati, orang-orang negeri batu melepaskannya. Dia tidak kembali ke sekte Mending Surga dan malah memilih jalan misterius untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Jika kita bertemu lagi, aku ingin tahu sikap seperti apa yang akan dia miliki ketika kita saling berhadapan, Si Hao berkata dengan lembut. Apakah hubungan antara tubuh kedua Yu Chan dan dirinya sendiri adalah suami dan istri, teman, atau musuh? Dia punya perasaan bahwa mereka masih akan bertemu lagi. Namun setelah digunakan sekali, formasi ini juga hancur. Si Hao pergi ke laut. Dari pengingat pagoda kecil dan keberadaan abadi, dia tiba di luar lautan, mencari untuk melihat apakah masih ada jalan kuno yang harus diambil. Akibatnya, ia memasuki kedalaman laut, menemukan istana naga banjir, aula putri duyung, dan tempat-tempat lain. Namun, dia masih kecewa, tidak dapat menemukan jalan kuno. Sebuah istana besar bisa dilihat di depannya. Sebuah prasasti besar terletak di atasnya, Pulau Dewa Laut. Pulau Dewa Laut, meskipun dukungan mereka dalam, tanpa dewa di dunia saat ini, masih sangat gugup dan khawatir. Mereka takut dia akan menghapus warisan di sini. Si Hao mengunjungi pulau itu dan berkata, saya hanya ingin meminjam jalan. Dia memberitahu mereka tujuan kedatangan mereka, kata-katanya sangat jujur. Makhluk ras Dewa Laut melepaskan napas lega. Kemudian, mereka menjelaskan bahwa jalannya telah terputus. Setelah klan mereka Mosang pergi, itu tidak bisa digunakan lagi. Kemudian, Si Hao mengerti bahwa Hantian, pakar seperti iblis ras Flaming Fish yang sama kuatnya dengan Mo Sang juga telah memasuki alam yang lebih tinggi. Setelah mereka pergi, ras Dewa Laut sudah tidak memiliki jalur lain, Si Hao jadi bingung. Dia kembali ke darat dan kembali ke wilayah gurun. Dia diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, meninjau semua jalan yang dia ketahui lagi sebelum menuju ke tempat lain. Medan pertempuran 100, legenda mengatakan bahwa jika seseorang lulus ujian, mereka dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Medan perang 100 ras ada di setiap wilayah. Saat itu, demi dia, kakeknya membunuh Pisiu di medang perang 100, dan akhirnya menghadapi bencana besar. Itu adalah medan perang di mana ras yang berbeda berjuang untuk supremasi. Si Hao mengetahuinya sejak lama, tetapi dia belum pernah mengunjunginya. Setelah menggunakan 72 transformasi untuk mengubah penampilannya, Si Hao bertarung di sini. Dia tidak terlalu menarik perhatian, karena seluruh dunia membicarakan tentang batu kecil dan negara batu. Setelah menang di medan perang ini, dia berjalan ke altar yang membawanya ke tanah yang ditumbuhi tanaman. Tidak ada lawan hidup di sini, hanya boneka dan hal-hal lain. Dia kemudian dikirim ke tempat kuno lainnya. Ada tanah rahasia di sini satu demi satu, terhubung melalui formasi. Dia membantai masuk. Setelah diangkut 6 kali, dia melihat beberapa kerangka. Mayat-mayat itu menjadi semakin kuno, membuktikan bahwa sudah bertahun-tahun sejak seseorang memasuki tempat ini. Akhirnya, Si Hao membantai ke dalam persidangan ke-10, serta persidangan terakhir. Pikirannya bergetar hebat, karena dia menemukan formasi transportasi yang sempurna. Namun, dia melihat pesan yang mengkhawatirkan di sini, medan perang 100 adalah sangkar. Ada makhluk yang melarikan diri kembali ke bawah setelah naik dan meninggalkan pesan yang mengkhawatirkan ini. Dia diam-diam berpikir sendiri. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Meskipun jalan ini masih ada di sini, masalahnya terlalu parah. Dia pasti tidak ingin ditangkap dan dikurung di sekte seseorang. Selain itu, dia tidak bisa mengekspos dirinya sekarang.
Begitu orang-orang dari alam yang lebih tinggi mengetahui identitasnya, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Si Hao kembali dengan cara dia datang, menghela nafas di sepanjang jalan. Dia memeriksa semua jenis buku tulang. Si Hao melihat ke langit. Bagaimana dia bisa memasuki alam yang lebih tinggi? Mungkinkah benar-benar tidak ada jalan tersisa? Tiba-tiba ia mengingat satu jalan lagi. Itu adalah dinding dewa dan iblis, jala kematian kuno. Jika seseorang melewati 108 percobaan, seseorang dapat berjalan di jalan itu dan mencapai tempat di ujung yang lain. Namun, sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang melewati jalan ini. Si Hao telah berbicara dengan batu pemogokan surgawi sebelumnya dan juga mencari melalui semua jenis buku tulang, dan apa yang dia simpulkan adalah bahwa jalan ini harus mengarah ke alam yang lebih tinggi, bahkan mungkin menuju apa yang disebut wilayah misterius. Si Hao menuju negara api dan memasuki tanah kuno lalu ke istana Kaisar Suci kuno. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia secara alami bisa masuk lebih dalam. Istana kuno itu sunyi dan sangat luas. Itu sangat besar. Si Hao berjalan langsung ke dalam dan melihat tembok kuno itu lagi. Ada dua dinding dewa dan iblis di dunia ini. Yang satu lengkap dengan 108 gerbang, sementara yang lain adalah produk gagal dengan hanya bentuk luarnya saja. Namun, si Hao telah mempelajari tempat ini sebelumnya dengan batu pemukul surgawi. Jika seseorang ingin menemukan tembok kuno yang sebenarnya, mereka harus mulai dari sini. Setelah tiba di sini, dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Sepasang gerbang batu didorong terbuka, dan kemudian si Hao masuk, seekor Suani keluar, lawan yang dipilih si Hao secara khusus. Dia ingin mempertajam teknik berharga petirnya sendiri, jadi dia memilih binatang buas peringkat surgawi yang mahir dalam teknik ini. Dia menunjukkan teknik berharga yang sama untuk melawan binatang buas ini. Si Hao bertarung dengan intens. Dia menghela nafas dalam kekaguman. Jika dia sendiri tidak cukup kuat, dia akan segera dibunuh oleh binatang ini. Terlepas dari apakah itu kesengsaraan surgawi atau hukuman surgawi, mereka semua adalah kilat, turun untuk menghukum orang jahat. Ini membuktikan kekaguman akan kekuatan ini yang terkait dengan yang terlarang. Si Hao bertarung sambil mendapatkan wawasan. Akhirnya, semuanya lenyap seperti asap di udara tipis. Binatang buas itu berubah menjadi simbol Dao dan dibakar menjadi abu. Si Hao melihat bahwa ada diagram yang diukir di bagian paling dalam dari medan perang ini. Dia mempelajarinya sebentar sebelum pergi. Kemudian, dia mendorong pintu sebelah. Sama seperti itu si Hao terus bertarung melawan makhluk lain, memasuki pasangan gerbang satu demi satu. Setelah beberapa hari ini, dia sudah penuh dengan bekas luka dan berlumuran darah. Itu karena ini semua adalah binatang raksasa kuno. Beginilah cara si Hao menghabiskan waktunya selama setengah bulan berikutnya. Ketika dia lelah, dia akan menutup matanya untuk beristirahat sebentar, dan ketika lukanya parah, dia akan duduk dan pulih dengan tenang. Dia sudah menerobos 10 percobaan berturut-turut, dan sebagai hasilnya, menemukan beberapa jejak. Dia membangunkan batu pemogokan surgawi dan mengobrol dengannya untuk mendapatkan pendapatnya tentang masalah ini. Di masa lalu, tempat tembok dewa dan iblis muncul semuanya adalah area terlarang, dan sekarang, itu seharusnya menjadi tempat yang serupa. Kali ini, dia membuka sepasang gerbang kuno yang sangat besar. Dia menemukan beberapa mayat di dalamnya. Makhluk yang kuat muncul, tatapannya tidak jelas. Ini adalah Taoti, makhluk dengan tubuh domba dan wajah manusia. Ia dikenal sebagai makhluk yang bisa melahap dan memakan segala sesuatu. Untungnya, pertempuran di dalam arena berasal dari alam kultivasi yang sama. Taoti menelan si Hao ke dunia kecil yang aneh. Ini adalah seberapa kuat seorang Taoti. Begitu menyerang, itu membuat si Hao menderita daunnya. Sejumlah besar simbol muncul di sekitar Taoti, berubah menjadi selembar tulisan suci yang mengukir dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Simbol-simbol tulisan suci ini disusun bersama dan akhirnya membentuk tungku. Si Hao bertarung sambil menganalisis lawannya untuk memastikan teknik dan daonya sendiri. Manfaatnya dari pertempuran ini luar biasa. Bahkan si Hao terguncang. Tekanan besar menekan pikirannya, dan ki serta darahnya melonjak. Si Hao menggunakan kekuatannya yang paling kuat, tiba-tiba membelah perut Taoti dan bergegas keluar. Energi pedang melonjak keluar, menusuk Taoti di antara alisnya, segera meledakkannya. Dia duduk dan beristirahat sebentar. Kemudian, dia mencapai area terdalam di arena. Dia menemukan sesuatu yang penting. Sebenarnya ada pesan ini di sini. Selain itu,
Ada kerangka yang duduk di bawah dinding batu itu. Akibatnya, Si Hao segera merasa seolah-olah semuanya menjadi jelas sekaligus. Tempat ini terkait dengan tembok dewa dan iblis yang sebenarnya. Dia sekarang bisa melanjutkan ke sana. Kemudian, Si Hao menerobos beberapa cobaan lagi dan mencapai akhir. Tepat pada saat itu, simbol bersinar terang, menerangi tempat ini. Formasi aneh muncul, membuka jalan menuju tempat misterius. Si Hao ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia dengan cepat bergegas masuk. Dia berjalan keluar dari lorong, tiba di hutan hitam yaitu wilayah hutan hitam yang penuh dengan formasi pembunuh. Batu pemogokan surgawi juga terbangun. Mereka berdua berdiskusi sambil berjalan di dalam, terus masuk lebih dalam. Dengan pengetahuan tentang formasi dari batu pemukul surgawi, itu menjadi jauh lebih aman. Mereka menemukan sebuah gua, dan di dalamnya ada kuali batu. Ketiga kakinya patah, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu pada awalnya adalah artefak magis tingkat dewa. Si Hao menyimpannya. Meskipun rusak, seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakannya untuk memperbaiki obat. Itu jelas merupakan kuali obat yang tidak biasa. Mereka terus menuju ke dalam, dan akhirnya, mereka tiba di bagian terdalam dari hutan hitam ini. Itu sangat sunyi, seolah-olah sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di sini. Dia menemukan tembok kuno. Tembok ini tidak asing baginya, karena mirip dengan tembok reruntuhan tanah leluhur negara api. Dia langsung memasuki gerbang pertama untuk mulai menyerbu. Sedikit lebih kuat dari makhluk di negara api. Pertempuran itu gila dan terus-menerus. Semua jenis simbol berkedip, membentuk hamparan kecemerlangan. Apakah saya berhasil? Hatinya naik turun. Niat bertarungnya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengamati sekelilingnya.